Nah itu dia maksudku Kak Vi. Memang sengaja. Biar dilihat-lihat ini, sengaja diolok-olok. Cobalah logika lah dulu. Apakah kalian ini Kak nggak bisa ngelihat mana orang yang sengaja mengejek, meledek dari bahasa wajahnya, raut mukanya. Memang aku bukan ahli-ahli yang bisa membaca apa Mak? Apa itu namanya penyebutannya itu Mak? Membaca Raut karakter. wajah itu. Ya, Psikiater. ini Mabel. Silakan Vin. Halo. Ya. Psikiater. Kalau Kak Vi ini bilang memang sengaja kan dipancing Niki kan kayak gitu kan? Ya iya sengaja. Iya. Karena dari awal semua jebakan. Maka mereka pun finishing kasus ini pun harus dengan jebakan. Itu aja mampunya. Ini ya kalau kita ngomong orang-orang kan pasti ada problem dari mental itu mudah marah ya kan. Aku lupa namanya apa problemnya kan. Nah kalau misalkan kayak mamaku juga begitu gitu loh, mudah marah ya kan. Jadi kalau misalkan dipancing dia bakal marah. Jadi ya bisa dibilang mereka tahu kalau Kaniki tuh mudah marah. Terus disengajain gitu loh. Dipancing-pancing kayak menye-menye gitu kan. Itu sebenarnya sengaja sih. Apalagi tipikal si Niki itu, karakter Niki bagus dibilangnya bagus. A Betul. dibilangnya A, B dibilangnya B. Betul. Itu dia. Tipe Kak Niki itu ya kalau misalkan kayak udah kalau misalkan dia nggak suka dia akan to the point ngomong di depan. Terus kalau misalkan dia memang dipancing-pancing ya dia nggak akan nutupin itu kalau dia marah gitu loh. Jadi ya bukan tipikal yang kayak nutup-nutupin sih. Jadi mereka semua tahu semua tapi sengaja. Nggak suka keributan, Apalagi nggak ada suka yang ngerti, keributan. ada yang ngerti kan, ada yang ngerti kalau misalkan si Kaniki tuh kayak begitu katanya sih ada yang ngerti ya kan, ada yang paling tahu gitu kan. Terus Enggak, ya gue nggak dia ngerti. dalamnya Yang paling gitu. gue nggak ngerti adalah kalau lu nggak suka keributan, ya lu jauhi. Jangan sibuk. Ayo lawan, ayo berantas, ayo lawan. Jadi pemerintah harus buat lembaga lagi nih anti bullying gitu. Harus dibangun lagi sama pemerintah ini lembaga pemerintahan yang baru. Lembaga untuk melawan. Ya kalau memang nggak suka menjauh, melawan. Kok menjauh, jangan ditengok. Ini kok melawan. Sibuk, ayo lawan, ayo ribut. Kalian bacalah alurnya. Lawan, ayo melawan, disemangati orang. Habis itu, ada endorse dibuat jebakan lagu lama. Nggak jelas jadi manusia. Kalau nggak suka, menjauh, jangan ditengok. Kok nggak suka makan tahu isi, jangan kau beli. Otong. Ngapain kau sibuk mikirkan anak-anak bangsa AIWO? Apalagi kalau keluar-keluar kita bukan saya bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa, tapi repot banget hidupnya kesana kesini. Nih ada nih yang katanya Dantris nih ya, ya lawan dong, masa dibully diem aja. Sorry to say ya. Aku itu korban yang dibully juga dulu waktu sekolah, 9 tahun, 3 kelas dari SD sampai SMP. Jadi tipikal aku itu bukan tipikal yang kayak ngelawan dengan balas ngebully. Aku juga kayak nggak nyari orang-orang tuh buat ayo bantu gua dong gitu buat bully, ya nggak ada juga di sekolah. Di sekolah tuh yang ada tuh guru juga kayak tutup mata gitu loh. Bukannya gimana ya, bukannya oke gue dibully dan gue terima, nggak gitu sih. Jadi gue kalau gue pribadi ya, karena mungkin setiap orang mental beda, nggak tahu juga sih ya. Kalau gue pribadi memang gue tahu gue dibully, tapi gue itu bukan tipikal yang kayak ngebales dengan cara kayak begitu gitu loh. Di saat sewaktu udah, ini kan udah umur 30-an ya, jadi udah lama banget. Ada temen yang pas SMP itu ketemu ya, dia ngomong ayo gabung yuk alumni gitu kan. Nah tuh gue tuh poin ngomong ke dia, sorry gue nggak gabung ya kan. Gue masih nginget dulu gue diapain ya kan, jadi sorry ya kan, gue nggak mau gabung nih ya. Itu yang gue omongin ke dia, to the point, ngomong face to face lah ya kita ngomongnya. Dia tuh nggak ngomong say sorry, tapi gue tahu dari muka dia tuh kayak ngerasa bersalah gitu loh. Jadi ya kalau gue pribadi gue nggak setuju kalau misalkan bully balas bully, tapi gue greget ya, sorry to say juga ini ya, kalau misalkan gue lihat orang nih kayak ngebully yang lain juga kan, tapi dia juga ngebully gitu loh. Jadi otomatis gue juga kepancing di sini tuh ya, kadang-kadang gue komen juga kan, gue ngebully juga jadinya. Padahal gue tuh bukan tipikal yang suka ngebalas bulian loh, tapi ngelihat kalian itu greget gitu loh. Ini bully balas bully, apalagi orang ini dengan embel-embel saya tuh dibully gini-gini, ya nggak bisa jadi Terus pembelaan. di mana lah kebaikannya? Cobalah. Iya toh? Iya. Di mana kebaikannya? Gak usah jauh-jauh. Orang datang nanti awak live jualan. Ih nggak suka aku nengok sini. Yang kemarin tau siapa? Yang ngadu.
Kok nggak suka, tapi kau tonton. Kau yang harus berobat. Kok gitu-gitu ya sama orang ini. Iya betul betul. Datang ngadu. Nggak suka. Mi lihatlah itu si ini, mi lihatlah si ini. Nggak suka lo mi lihatnya. Ngapain kau tonton, kau blok. Ku bilang. Malah kau komelin balik. Kita kalau nggak suka, kalau kita mendapatkan ini, yaudah. Tinggalkan, selesai. Kalau kau ngerasa itu juga bukan fakta. Ngapain harus kau ladeni orang yang bermain dengan fitnahan? Tapi sekarang yang dipertontonkan apa? Bermain dengan fitnah. Mon Black, tengoklah ini Kak Jro. Tidur kalian sanggup kalian ya Kak Jro. Ladu sing. Oh, kayak Dina Bobok kalian di sini ya. Apa mak mendengarkan mak berisik di sini mak tuh. Belum lagi yang lebih konyol tau kau apa Ladu sing. Alah kau cuman koar-koar kau cuman mental sosmed kau nggak berani kau katanya. Kadang aku Aku balas nih yang dantrisnya ya. Yang orang beda-beda dong. Kalau lo dibully diem aja itu lo, jangan samain sama orang lain. Gini loh, kan dia ngomong apa nih dan lu udah balas lu seorang ya kan. Tapi lu nggak harus cari musuh-musuhnya kan buat ngebully balik kan, bener gak? Jadi gini loh, ya lu udah ngebales juga gitu loh. Itu menurut gua nih true point yang gua ikutin dari enggak. Kalau mau ngebales beda orang, memang beda cara. Oh. Iya kan? Aku tahu cara orang membalas itu memang beda-beda, tapi ini dipertontonkan. Betul. Ngerti nggak? Iya, betul. Dipertontonkan dengan bermain kata-kata, dan bermain kata-kata. Cara membalas orang memang betul beda-beda. Penampilan orang ada kok. Ada yang penampilannya elegan, cara mainnya kotor. Ada yang cara mainnya kotor. Ada yang cara mainnya elegan, penampilannya kayak kotor. Ya kalau di mataku sebenarnya Wajar kan itu? Di mataku sih kalau orang membalas itu sebenarnya bisa dibilang wajar kalau misalnya lu dibully sama orang ini. Enggak, simpel Kak. Simpel aja Kak. Kalau kami orang Sumatera bilang nggak cantik main kode. Sebenarnya ngerti lah kalau orang kayak dibully balas segitu ngerti. Cuma gini loh, nggak harus lu cari kayak rame-rame kayak begitu, kayak keroyokan juga. Apalagi bertahun-tahun loh. Dan itu juga kadang-kadang bullying itu kayak fitnah gitu. Kalau yang diomong asli sih ya diem-diem aja sih ya. Tapi kayak masuk fitnahan juga sih. Mana si Rapi tadi? Udah dapat klien Rapi. Biar pulang dari LN yang kau bilang LN cuman sampai Singapura itu bisa kau bersidang. Rapi. Mana si botak itu? Diam dia kan tadi. Masih sibuk posting ala-ala di edukasi. Bilang aja kalau lagi nebar jaring. Bentuk-bentuk kayak si Rapi ini, cara-cara main kayak kau Rapi itu zaman-zaman 20 tahun lalu. Rapi nongkrongnya di kantor polisi di kantin gitu loh. Rapi di pengadilan di kantin, nebar-nebar jaring loh. Kamambel, siapa Mak Black Ladu sing. Iya Rapi ya. Fahri, iya hati-hati, tahu aku mau pamit kok kan. Iya hati-hati Fahri. Ya, udah mau maghrib di sini. Iya sehat-sehat. Iya udah tahu aku mau pamit nih, makanya aku bilang iya hati-hati. Sulawesi udah mau jam 6. Oke Ya. lah, siap semuanya ya guys ya. Kuhitung sampai 3 kalian gak ada yang bercakap. 1, baru ini lo aku koar-koar di room kalian ya. 2. Apa Mambel? Itulah maksud kalian. Ladu sing. Untuk Ladu sing. Mambel. Sikat Mambel. Enggak semua lo. Gimana kemarin Mambel nggak ikut ke TV One Mambel? Kemana? Nggak ikut ke TV One. Mau ngapain aku? Tanpa aku mondar-mandir ke sana sini aja aku dilirik orang. Konon aku mondar-mandir, Bos. Apa mau kalian bilang? Ayo. Aku diam aja di depan HP aku dilirik orang. Konon aku mondar-mandir. Siapa yang ngomong mondar-mandir? Nggak mampir ke TV One. Bukan loh Kak VL, maksudku kayak mana ya? Kemarin mereka itu ngomongnya nggak enak aja, itu pendukung Niki itu pansos itu, ujung-ujungnya apa? Jualan. Enteng kali lidahnya, nanti awak entengkan dia sakit hati. Tengok itu mulutnya kayak gitulah mulutnya, langsung jadi si paling korban. Dia lupa dia yang mancing. Dia lupa dia yang duluan ini bertingkah.
Makanya aku babat aja tadi yang berdua tuh. Kemarin katanya nggak ada penyerangan katanya Mambel. Apa? Kemarin kan dari kubu sana bilang kalau nggak ada penyerangan. Pihak Niki memang suka terlalu barbar. Alah, banyak ahli cerita bermain kata-kata. Banyak cakap, datang jumpa di real aja kayak ketakutan. Bukti nyata betapa takutnya mereka apa? Sampai pakai pengawalan, titik. Kubu Niki, apa yang datang ke sidang? Mama-mama. Tanya lah kalian. Mama-mama, anak gadis, tulang lunak. Siapa yang mau nyerang? Kutanya lah. Kalaupun ada lelaki hanya beberapa. Di mana lah pendukung Niki itu barbar? Kutanya lah dulu. Taunya mulut orang itu ngatain ini bences. Tengoklah itu yang si Hompi 4. Tahu loh orang itu. Nggak ada. Tiba-tiba ada semalam itu yang ngomong. Dia akunnya apa gitu, lupa aku namanya. Dibilangnya. Yang Ambon-Ambon itu katanya aku ada tanya di sana Ambon-Ambonnya di room sini Mr. Blind. Ternyata tuh dia bilangnya dia dari Niki katanya. Coba aku aja kaget. Hah? Niki manggil Ambon-Ambon mau ngapain orang si Niki dikawal kok? Siapa yang ngomong? Ada semalam di roomnya Mr. Blind. Siapa yang di sana nonton? Ada semalam Kak. Dia akun-akunnya kayak pecinta Anabul gitu. Banyak fitnah. Itu dia di depan. Aku kan sambil live bersih-bersihin tas. Aku kan gitu kan Kak, sambil nonton-nonton orang nge-live untuk suara-suara kan. Bisa-bisanya dia ngomong begitu. Aku kan ada di sana. Aku tanya sama orang abang-abang Ambon itu. Abang dari pihak mana? Pihak Niki katanya gitu. Coba lah. Kalau ditanyain juga bisa pura-pura jawab kayak gitu buat nge-framing. Iya Kak Lalala, denger nggak? Loh, aku kan ngomong begini, aku kan ada di sana. Pas yang pertama kali mereka bawa Ambon-Ambon, yang sampai ku komplain. Iya dong, ini animal shelter itu dia di kubu sana. Yang si Kak Joshua itu ya? Animal. Ya aku udah- Alah, kayak gitu jangan kalian percaya itu. Nanti ujung-ujungnya tahu kalian bantu donasi. Kita memelihara, kita merescue dogi-dogi dari jalanan. Kita butuh uluran tangan, banyak cerita itu. Dulu aku ikutan donasi juga loh. Aku kalau nggak salah donasi Butuh akun-akun butuh donasi. 500.000 Kalian aku percaya? Jual kisah-kisah dari Anabul. Nggak taunya untuk biaya hidup, banyak ahli cerita. Sama aja yang kayak ngiklan di pinggir jalan dibuat baliho. Ayo cuci harta benda kalian dengan berzakat katanya. Lagu lama bos. Ini Mambel katanya kalau Ambon itu dari Nikita Mirzani. Apa? Ini loh, siapa yang dari bawah ini komen kalau Ambon itu dari Nikita Mirzani. Iya. dia nanya kalau Ambon itu dari kita Mirzani kenapa selalu ada cuma kalau RG sama FS dong datangnya gitu. Dia nanya sih sebenarnya sih. Dari sidang awal. Ada kalian tengok? Itu yang ku tanya. Iya benar. Nggak ada. Kemarin yang terakhir Nggak ada. sidang ini, Namanya ditanyain ya. Siapa tahu Gak ada. Tanyain. yang kemarin ditanyain ini, kemarin sidang Kamis lalu ada nggak Ambon-Ambon? Nggak ada. Gak ada. Nggak ada Ambon-Ambon. Malah apa dari pihak kepolisian yang sangat banyak Iya. mengawal. Nah, ini tiba-tiba dia bilang, saya kan selalu di sana. Saya nanya katanya, ketawa aja aku. Itu yang katanya pertemanannya udah lama itu gimana menurutnya Mambil tuh? Siapa pertemanan udah lama ini? Si itu Nepos bilang katanya ada pertemanan lama sama si RG. Kan di podcast kan ada tuh penjelasannya. Aku jujur aja Kak, sebenarnya ya Kak ya. Kalau yang masalah pertemanan lama segala macam apalah itu dan sekarang mereka berkubu dalam satu payung, itu adalah cara mereka membalaskan rasa sakit hatinya. Siapapun itu general. Karena aku cuman fokus pada apa Kak? Masalah yang menjebak Niki ini sekarang. Kayak dari awal. Aku bilang ini dugaan jebakan. Memang jebakannya ini. Karena berkumpulnya mereka dalam satu payung. Kenapa setelah case Niki ini naik, baru ada bermunculan pasukan-pasukan sakit hati. Tiba-tiba jadi pendukung.
Tiba-tiba jadi bekawan. Tiba-tiba ngaku kawan lama. Harusnya kalian berterima kasih sama Niki. Kalian jadi punya teman baru. Walaupun berdasarkan bukan karena kalian kenal sendiri. Enggak. Hanya karena satu tujuan. Menumbangkan Nikita Mirzani. Itu aja. Jadi tahu ya musuh-musuhnya Nikita Mirzani ya, Mabel. Siapa-siapa jadi keluar semua ya gitu ya, pada kepanasan jadi pada keluar semua. Nih yang katanya soal Ambon lagi, sorry nih aku potong sebentar. Itu Ambon itu kalau nggak salah tadi aku cek di YouTube ada si Nepos juga ada bahas kan soal yang katanya Ambon itu katanya anak buah dia, katanya sih, cuma aku nggak nonton. Nggak usah jauh-jauh. Waktu Bukan anak mereka buah, wawancara, si Mufid kan ngomong ditanya wartawan, kenapa menggunakan pengawalan yang seketat ini? Iya, Dia benar. kan ditanya sama RG, Mufid yang jawab. Ini dari suami saya. Oh iya, karena saya ada mendengar, karena ada isu. Kalian lihat aja di YouTube ada itu Kak. Ada isu. Isu yang mana? Dia sendiri yang buat cerita, dia sendiri yang buat isu, ngaku mendengar isu. Iya, udah ketakutan duluan. Nggak ada itu dari situ loh. Dari awal sidang nggak ada Ambon-Ambon IUEO. Nggak ada memang. Betul, Mambel. Teman heran ya si Nepos ini bilang di proses berani-beraninya dia menjelaskan kalau dia lebih lama berteman sama si itu daripada si ini kita berjadi. Padahal jejak digitalnya ada Nggak loh. apa-apa Kak, karena itu apa? Untuk meyakinkan Reza. Iya. Iya lah biar pede Rezanya, ngerti Kakak? Dinaik-naikkan dulu lah, ini kan konsepnya gini Biar- loh. biar Aku benar. nih nggak suka sama Simon Blank. Ku dekati si Dusing. Ya. Ih keren kok ya, harus dijilat sayang, biar semangat. Ya. Rupanya yang dijilat Mak, kok biar semangat. Benar-benar. Karena dengan omongan, oh ya kita udah berteman lama. Tapi lupa anak kawannya berapa. Nah, lupa ya. Ya betul. Jadi kayaknya nampak banget ya. Maksudnya nampak banget ya untuk mengiring para netizen gimana gitu. Kalau dia tuh benar orang yang benar gitu. Seharusnya netizen seharusnya pintar ya menilainya ya. Tapi intinya netizen pinter-pinter lah. Sekarang tuh banyak banget yang giring-giring yang nggak jelas banget giring-giringan. Iya. Apalagi kan mereka itu Kan kadang udah kalau aku bilang Kak, simple ini Kak. Kebohongan itu bisa direncanakan, tapi kebohongan itu tidak akan terbongkar tanpa direncanakan. Itulah contohnya ngaku kawan lama, tapi lupa anak kawan ini berapa. Direncanakannya kawan lama nih. Tiba pas mau pembelaan, berapa anak, terbongkar kan tanpa direncanakan. Ternyata diperalat FS buat balas sakit hati FS. Sebenarnya sih bukan cuma FS doang sih, mungkin dia sakit hati ya, tapi dia mungkin nggak expect sejauh itu ya. Ya dipanas-panasin lah sama FS juga, menurutku ya. Ini menurutku. Karena Fitri itu takut betul sama Niki karena betul. semua kartunya Fitri itu ada sama Niki. Iya betul. tapi kayak Amin ini terlalu penting Tunggu aja. sama Nepos, maksudnya dia nggak terlalu sama si Nepos ini gitu loh. Terserah lah si Nepos mau ngomong apa, karena Aminiki ini tahu dia juga seperti sama adiknya, sama orang tuanya aja dia nggak akur. Adiknya sendiri aja nasehatin dia loh, bahkan bukan manggil nama tapi dipanggil Andur. Andur gitu. Si Andur lo ini kebanyakan ikut campur ya, nggak ngurus Iya, buat yang katanya Reza diperalat gini, aku mau ngomong dulu nih. Untuk yang katanya si Reza ini menurutku nggak pure dia innocent juga. Ini menurutku ya. Karena kan memang ada Luna kan cerita waktu disenggol si Badria itu kan sempet disuruh untuk kayak nyerang gitu loh. Jadi menurutku nggak se-innocent itulah kalau untuk si Reza ini, menurutku ya. Sorry nih kalau yang lain tuh beda pendapat. Nggak se-innocent itu pokoknya. Sebenarnya sini tuh simpel aja, kalau nggak ada pakai sampel-sampel itu mungkin nggak ada lapor-laporan sebenarnya. Karena kan panjang sih kayak begini. Tapi ini karena ada pesan-pesan jadi kemana-mana gitu kasusnya itu jadinya. Melunjak kemana-mana, jadi udah kayak musuh-musuhnya Aminik ini pada keluar semua, yang sakit hati yang tadinya tidak berani hanya berani sekarang maju ke depan gitu. Karena memang dikumpulin. Dia nggak terima gitu. Jadi mumpung ada yang berani keluar aja lah gitu. Ya, agak bingung kalau dia ngomong katanya dibully. Aku masih dibully bagaimananya ya, kayak mungkin sampai pastikan kayak bingung. Dibully gue bingung.
Jadi seharusnya napak ya yang licik, yang enggak itu siapa? Bermain itu siapa? Itu siapa? Semalam karena nggak ada yang nemenin di nggak ada yang nunjukin itunya. Cuman heran aja sih kok seenaknya itu aja bilang kalau ditanya pertemanan lebih lama siapa gitu. Padahal di digitalnya itu ada loh. Itu aku tadi lihat VT-nya tuh lihat di beranda, lewat di beranda aku tentang Aminiki lagi tidur dikasih kejutan, ada nepos di situ. Itu kan VT udah lama itu. Dia itu juga udah lama. Jadi nggak masuk akal kata kalau dia sampai bilang katanya udah lama berteman sama si RG. Mustahil. Kalau netizen tahulah, lihatlah gitu. Jangan kayak pendukung sana, kadang kalau ngomong harus berlebihi, ngarang gitu. Itu nggak ada Mambel lah yang menjelaskannya. Agar tidak terlalu ricuh, masalahnya biar nggak tambah ruwet. Ya Mambel tidur dia, giliran dia yang